salah satu mahasiswa di Unika 1 Sute, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Kali ini saya akan membahas materi tentang teori, filosofi, dan konsep dasar bahasa dan sastra Indonesia sekolah dasar. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang materi, filosofi, teori, dan konsep bahasa dan sastra Indonesia sekolah dasar. Yang pertama, pengertian bahasa. Istilah bahasa sudah sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, apakah bahasa itu? Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan manusia untuk menyampaikan maksud, pikiran, perasaan, dan gagasan. Kedua, sifat bahasa. Sebagai bidang kajian utama linguistik dan fungsinya sebagai media komunikasi, bahasa memiliki sifat yang menggambarkan ciri khas dan fungsinya tersebut. Adapun sifat hakiki dari bahasa adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahasa sebagai sebuah sistem. Bahasa sebagai sistem terdiri atas beberapa komponen penyusun yang memiliki tujuan dan fungsi tertentu. Sebagai sebuah sistem, tentunya bahasa bersifat sistematis. Sistematis memiliki makna bahwa bahasa terbentuk oleh suatu aturan yang mengikuti pola tertentu, tidak secara acak tetapi berurutan sesuai dengan aturan. Yang kedua, bahasa disebut sebagai lambang karena lambang bersifat arbitrer, yang berarti sewenang-wenang, berubah-ubah, dan tidak tetap. Yang ketiga, bahasa adalah bunyi. Bahasa sebagai bunyi-bunyi yang bermakna yang dilandasi dengan sistem yang berlaku dalam bahasa tersebut. Bahasa memiliki fungsi karena bahasa digunakan manusia untuk berbagai keperluan. Dengan kata lain, bahasa adalah alat komunikasi. Yang keenam, bahasa bersifat konvensional. Artinya, penggunaan lambang bunyi atau bahasa untuk suatu konsep tertentu berdasarkan kesepakatan antara masyarakat pemakai bahasa. Yang ketujuh, bahasa dikatakan produktif. Maksudnya adalah bahwa meskipun unsur-unsur bahasa itu terbatas, namun dengan unsur-unsur yang jumlahnya terbatas itu dapat dibuat satuan-satuan bahasa yang jumlahnya tidak terbatas. Yang ke-8, bahasa bersifat unik. Unik berarti berbeda dengan yang lainnya. Bahasa bersifat unik karena memiliki ciri khas spesifik yang tidak dimiliki bahasa lainnya. Yang ke-9, bahasa bersifat dinamis, selalu mengikuti perubahan dan perkembangan zaman. Yang ke-10, bahasa bersifat universal. Bahasa bersifat universal, artinya ada ciri-ciri yang sama yang dimiliki oleh setiap bahasa di dunia ini. Ciri bahasa yang sama tersebut dapat diketahui dari bunyi bahasa yang terdiri atas vokal dan konsonan. Yang ke-11, bahasa bersifat variasi. Masyarakat sebagai pengguna bahasa berasal dari berbagai latar belakang budaya dan status sosial yang berbeda. Perbedaan inilah yang menyebabkan penggunaan bahasa menjadi bervariasi atau bermacam-macam. Pemakaian bahasa oleh anak-anak, remaja, dan orang dewasa tentu berbeda. Yang ketiga, fungsi bahasa. Secara umum, bahasa berfungsi sebagai alat berkomunikasi dan membangun interaksi. Bahasa digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga dikatakan sebagai alat komunikasi sosial. Tanpa bahasa, tentunya hidup akan terasa hampa karena aktivitas manusia umumnya tergantung pada penggunaan bahasa. Yang pertama, ada fungsi emotif. Fungsi emotif artinya bahasa berfungsi sebagai alat untuk mengekspresikan diri, seperti mengungkapkan perasaan sedih, gembira, marah, kecewa, kesal, bangga, dan sebagainya. Fungsi bahasa sebagai ekspresi diri juga dapat digunakan untuk menyatakan keberadaan, membebaskan diri dari tekanan, menyalurkan emosi, dan menarik perhatian orang lain. Yang kedua, fungsi konatif. Fungsi konatif artinya bahasa digunakan untuk mempengaruhi orang lain agar bersikap dan berbuat sesuatu. Upaya mempengaruhi orang lain agar mengikuti apa yang disampaikan penutur merupakan kegiatan kontrol sosial.
Apabila fungsi ini berjalan dengan baik, maka semua kegiatan dan perilaku sosial juga akan berlangsung baik karena mampu dikendalikan. Yang ketiga, fungsi puitik. Artinya, bahasa berfungsi untuk menyampaikan suatu pesan atau perintah kepada orang lain. Selain berfungsi sebagai alat komunikasi, bahasa juga dimanfaatkan sebagai media untuk menyampaikan amanat, nasihat, dan pesan kepada pihak yang dituju. Yang keempat, fungsi fatik. Artinya, bahasa bermanfaat dalam membangun interaksi dengan orang lain. Bahasa digunakan untuk menjalin hubungan, memelihara ikatan, dan memperlihatkan perasaan solidaritas sosial. Yang kelima, fungsi referensial. Artinya, bahasa dapat digunakan oleh sekelompok orang untuk membicarakan suatu hal yang ada di sekelilingnya. Yang keempat, kedudukan bahasa Indonesia. Pada umumnya, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa kedua yang sifatnya wajib seluruh bagi rakyat Indonesia. Bahasa pertama masyarakat Indonesia adalah bahasa daerah masing-masing seperti bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Minang, dan lain-lainnya. Oleh karena itu, penggunaan bahasa Indonesia lebih luas penyebarannya dibandingkan bahasa Nusantara lainnya, karena penutur bahasa Indonesia adalah seluruh rakyat Indonesia, sementara penutur bahasa daerah atau bahasa Nusantara hanya penduduk asli daerah setempat. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Negara Kesatuan Republik Indonesia identik dengan keberagaman dan kondisi masyarakat yang heterogen. Hal ini dapat dilihat dari keanekaragaman suku bangsa, bahasa ras, budaya, tradisi, bahkan agama. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa nasional mencerminkan jati diri bangsa dan masyarakat Indonesia bila berkomunikasi dengan negara lainnya. Kepribadian bangsa Indonesia melekat pada setiap jiwa yang menggunakan bahasa Indonesia ketika berkomunikasi dengan masyarakat dari berbagai belahan dunia. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Artinya, bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional yang merupakan bahasa yang dipakai di negara Indonesia itu sendiri. Berikut pemerolehan bahasa. Ketika lahir ke dunia, bayi tidak mengerti bahasa apapun. Bayi sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk memahami apa yang disampaikan oleh orang-orang di sekitarnya. Tangisan adalah alat paling berharga bagi seorang bayi untuk menyampaikan setiap hal yang dirasakan. Ketika lapar, bayi akan menangis. Ketika merasa panas dan gerah, bayi juga menangis. Bahkan ketika merasa tidak nyaman, bayi pun akan menangis. Tangisan dapat dikatakan sebagai alat komunikasi awal bayi. Melalui tangisan ini, orang dewasa akan mencoba menebak hal-hal yang diinginkan atau dibutuhkan oleh bayi. Pengertian pemerolehan bahasa. Pemerolehan bahasa diartikan sebagai serangkaian proses alamiah yang dia lalui anak-anak dalam menguasai suatu bahasa. Berikut adalah beberapa teori pemerolehan bahasa. Yang pertama, teori behaviorisme. Teori ini melihat pemerolehan bahasa sebagai seperangkat kebiasaan mekanis yang dibentuk melalui proses imitasi dan pengulangan akibat adanya stimulus yang diberikan lingkungan bahasa. Manusia memperoleh bahasa melalui pengulangan bentuk dan ujaran yang sama sampai menjadi kebiasaan. Anak-anak juga meniru suara dan pola ujaran yang mereka dengar setiap saat. Yang kedua, teori nativisme. Teori ini berpendapat bahwa bahasa adalah seperangkat kemampuan yang telah diprogram sejak manusia dilahirkan ke dunia. Teori ini juga memandang bahwa kemampuan anak menguasai kosakata memang tidak terlepas dari bahasa yang digunakan di sekeliling anak. Yang ketiga, teori kognitivisme. Teori ini berpendapat bahwa proses belajar lebih penting daripada hasil belajar. Yang keempat, teori interaksionisme. Teori ini merupakan cabang dari ilmu sosiologi yang membahas tentang cara seorang individu berperilaku dan membuat keputusan berdasarkan lingkungan individu tersebut.